and it says real loud. But then this voice. Oh, maybe. I don't know. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Cerita Film. Bersama saya Bet Windy, kali ini akan membahas sebuah film drama yang berjudul Benjamin Trouble 2017. Film ini mengisahkan seorang pria pengangguran yang setiap harinya selalu mendapat kesialan. Berawal dari seorang pengangguran, kini ia pun naik level menjadi seorang gelandangan. Sungguh tragis nasib yang dialami oleh pria ini. Meskipun memiliki wajah yang tampan, namun itu bukan jaminan untuk memiliki seorang kekasih. Karena kebanyakan para wanita melihat pria bukan dari wajahnya, melainkan dari seberapa tebal isi dompetnya. Bahkan saking sialnya, jangankan wanita, seorang pencopet pun sangat marah ketika mencopet dompet dari pria ini yang ternyata tidak ada isinya. Namun di balik kesialan yang bertubi-tubi, di suatu hari ia mengalami sebuah keajaiban, yakni di setiap 1 jam sekali dari isi kantong celananya selalu mengeluarkan 1 lembar uang $100, dan itu seakan tidak pernah ada habisnya. Maka bisa dibayangkan apa jadinya berawal dari hidupnya yang pengangguran dan kini tiba-tiba menjadi seorang miliarder dari kantong ajaib yang selalu mengeluarkan uang tanpa henti. Buat teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan kisah pria ini, namun sebelum itu, Mimin mau kembali mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe agar menekannya terlebih dahulu biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pria yang bernama Benjamin, atau sebut saja dengan nama Ben. Bisa dibilang Ben ini adalah orang yang paling sial di dunia. Seperti saat itu, karena Ben terlalu lama menganggur, akhirnya ia harus angkat kaki dari kontrakan kekasihnya yang bernama Alicia. Selama ini, Alicia sudah merasa lelah dengan kehidupan Ben karena tak kunjung mendapat kerjaan. Setelah Ben diusir oleh kekasihnya, kemudian ia mencoba untuk menghubungi temannya yang bernama Mail. Di sini Ben meminta bantuannya. Namun karena Ben masih memiliki hutang pada Mail, maka otomatis Mail pun menolak untuk memberi bantuan kepada Ben. Selang beberapa saat setelah menelpon, saat itu Ben yang sudah tidak memiliki apapun selain HP jadulnya, tiba-tiba datang seorang pencopet yang mengambil dompetnya. Namun sayangnya tidak ada apapun di dalam dompetnya, dan hal ini membuat si pencopet sangat marah pada Ben. Namun saat itu, untungnya Ben bisa meloloskan diri. Kemudian di perjalanan, Ben bertemu dengan seseorang yang berprofesi sebagai badut jalanan. Ia pun menawarkan pekerjaan itu pada Ben untuk menggantikan posisinya sementara waktu. Karena sudah tidak ada pilihan lain untuk mendapat uang, akhirnya Ben bersedia menjadi badut jalanan demi sesuap nasi. Namun ketika pekerjaan selesai, ternyata upah yang didapat oleh Ben tidak sesuai dengan yang ia janjikan. Di sini Ben hanya mendapat 30% dari jerih payah seharian menjadi badut. Kemudian setelah itu, Ben tidak tahu lagi harus kemana dan berjalan tanpa arah tujuan layaknya gelandangan. Di tengah rasa bingung Ben yang seharian dirasa selalu apes, tiba-tiba ia didatangi oleh 2 orang pria yang tidak jelas apa maunya. Mereka berdua pun langsung memukul Ben secara membabi buta. Dari kejadian tersebut akhirnya Ben pun tidak sadarkan diri. Kemudian di pagi harinya saat itu Ben dibangunkan oleh seorang gelandangan. Karena ia merasa kasihan dengan kondisi Ben yang tampak lusuh, ia pun memberi air minum pada Ben.
Sementara itu, sebagai ucapan terima kasih dari Ben atas kebaikan orang itu, di sini Ben juga memberikan uang dari hasil menjadi badut di hari sebelumnya. Namun anehnya, gelandangan itu juga kembali memberikan Ben sebuah celana jin. Dan setelah itu, ia pun pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Kemudian tanpa pikir panjang lagi, saat itu Ben langsung memakai celana tersebut. Kemudian setelah itu, Ben tergesa-gesa pergi ke dokter untuk mengecek kondisi tubuhnya yang terasa sakit akibat dipukuli orang yang tidak ia kenal sebelumnya. Setelah dokter memeriksanya, ternyata kondisi Ben baik-baik saja dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kemudian ketika Ben berniat untuk membayar biaya pemeriksaan, ternyata Ben melupakan sesuatu. Ternyata kartu BPJS yang ia miliki ada di dalam dompet yang sebelumnya diambil oleh pencopet. Sementara itu, si petugas administrasi terus mendesak Ben agar membayarnya secara tunai. Pada awalnya, Ben iseng-iseng merogoh kantong celana miliknya. Namun siapa sangka, ia pun justru menemukan uang yang lebih dari cukup untuk melunasi biaya administrasi. Kemudian sepulangnya Ben dari rumah sakit, ia tak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Nelson, di mana dulu mereka adalah sama-sama menjadi seorang pengedar obat-obatan. Jujur saja dalam hati Ben sebenarnya tidak ingin lagi berurusan dengan barang haram itu lagi. Dan karena mereka berdua sudah lama tidak bertemu, Nelson tidak ada malu-malunya meminta agar Ben mentraktir makan siang di warung makan pinggir jalan. Di saat mereka berdua makan, tiba-tiba Nelson mendapat telepon dari bosnya yang bernama Blit, di mana ia juga dulu adalah bosnya Ben juga. Namun di sini Nelson justru memberitahukan bila saat ini ia sedang bersama Ben. Dan tentu saja bosnya juga ingin berbicara secara langsung dengan Ben. Dalam percakapan itu, bosnya meminta agar Ben datang secara langsung hari ini ke markasnya. Kemudian dengan sangat terpaksa, akhirnya Ben juga menemui mantan bosnya. Dan sesampainya di tempat, mantan bosnya meminta agar Ben bergabung kembali menjadi seorang pengedar. Namun karena untuk saat ini Ben sudah tidak ingin berurusan dengan barang haram, ia pun menolak secara baik-baik pada bosnya. Namun di tengah percakapan mereka, tidak lama kemudian dibalas seorang wanita yang membuat Ben menjadi gagal fokus dengan mantan bosnya. Dan ternyata wanita ini adalah seorang bandar obat-obatan yang bernama Nova. Sementara Ben yang masih memandangi Nova dan belum sempat berkenalan, ia justru dikejutkan kembali dengan datangnya dua orang rentenir yang akan menagih hutang kepada bosnya. Setelah bosnya menyetorkan cicilan kepada dua rentenir itu, mereka berdua pun tiba-tiba ingin mengobrol dengan Ben di luar. Kemudian di tempat sepi, di sini Ben justru dipukuli oleh dua rentenir itu karena mengira Ben adalah anak yang baru bergabung dengan Blit. Mereka pun memeriksa kantong celana Ben. Kemudian di sini mereka berdua mendapat beberapa uang ratusan dolar, yang bahkan Ben juga tidak tahu sebelumnya dari mana uang-uang tersebut. Setelah dua rentenir ini mendapat uang dari Ben, akhirnya mereka pun melepaskannya. Kemudian di sepanjang perjalanan, Ben yang sudah tidak tahu lagi harus pergi kemana, ia juga memikirkan kejadian sebelumnya, mengapa tiba-tiba ada uang dari dalam kantong celananya. Bahkan saat itu di dalam kereta, Ben juga bermimpi tentang setumpuk uang yang ia kumpulkan dari kantong celananya hingga mencapai jutaan dolar. Kemudian setelah Ben sampai, ia pun langsung memeriksa kantong celananya dan benar saja, dari dalam kantong celananya lagi-lagi
ia mendapati beberapa lembar uang yang bernilai ratusan dolar. Kemudian dari sini Ben sadar apabila celana yang ia pakai adalah celana ajaib. Mengetahui hal ini, akhirnya Ben langsung membeli apapun yang dia inginkan, termasuk merapikan rambut biar tidak seperti gelandangan lagi. Kemudian setelah itu Ben juga menginap di hotel mewah, dan tentunya ini adalah pertama kalinya ia bisa menginap di hotel yang begitu mewah. Namun sepertinya Ben belum merasa puas, hingga pada akhirnya ia pun membeli sebuah mobil yang selama ini ia impikan. Kemudian di keesokan harinya Ben menelpon ayahnya dan memberitahu apabila saat ini anak sematawayangnya kini sudah bisa menghidupi dirinya sendiri dan ayah tidak perlu khawatir lagi. Yang penting saat ini ayah jaga kesehatan agar bisa selalu ada di setiap momen penting dalam hidupnya. Karena mengingat bila orang tua Ben di dunia ini hanya tinggal ayahnya saja. Kemudian setelah itu, seperti orang kaya pada umumnya, Ben berkunjung ke sebuah galeri seni. Awalnya Ben yang sekedar jalan-jalan atau cuci mata, namun ia tak pernah menyangka apabila di sana juga ada Nova yang saat itu datang bersama ayahnya. Pada awalnya Ben tidak berniat untuk menemui Nova dan hanya memandangnya dari jauh. Namun siapa sangka, ternyata Nova juga menyadari bila di tempat ini bisa bertemu dengan Ben. Meski pada saat itu Ben merasa gugup, namun lain halnya dengan Nova yang terlihat ingin mengenal lebih jauh siapa sosok Ben. Dan setelah beberapa saat mengobrol, rupanya mereka berdua mulai merasa cocok satu sama lain. Hingga pada akhirnya mereka pun berencana untuk jalan-jalan ke sebuah taman. Namun sebelum pergi ke sana, Ben mengajak Nova untuk mampir sebentar ke rumah temannya yang bernama Mail, antara lain untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Kemudian setelah itu, barulah mereka berdua menghabiskan waktu bersama di taman dengan begitu romantis, seolah dunia merasa milik mereka berdua, dan yang lain cuma mengontrak saja. Namun sayangnya momen romantis tersebut tidak berlangsung lama, karena saat itu Nova mendapat telepon dari ayahnya agar segera pulang, mengingat seorang wanita tidak baik apabila pulang lebih dari jam 11 malam. Sebenarnya di sini Ben masih ingin bersama Nova, namun Ben sadar tentunya akan ada hari lain yang akan lebih baik dari hari ini bersama Nova. Kemudian di hari berikutnya, Ben yang merasa tidak ada aktivitas lain, ia pun menelpon sahabatnya Mail untuk sekedar nongkrong di kafe langganan mereka dulu. Kemudian sesampainya mereka di sana, Ben bercerita terkait celana ajaibnya yang selalu mengeluarkan uang $100 di setiap jamnya. Mendengar hal itu, tentu saja Mail tidak percaya karena ia bukan anak kecil yang mudah dibohongi. Bagi Mail, mungkin Ben ini sudah kebanyakan minum. Sementara Ben yang tidak terima bila disebut seorang pembohong, dirinya pun meminta agar Mail untuk membuktikannya sendiri. Kemudian setelah Mail memeriksa saku celana Ben, dan benar saja, ternyata di sana ada uang yang terselip. Akhirnya Mail juga percaya apabila celana yang dipakai oleh Ben adalah celana ajaib. Kemudian setelah itu, Ben mengajak Mail ke hotel di mana ia menginap. Ketika Ben sedang membersihkan dirinya di kamar mandi, saat itu Mail merasa takjub dengan kemewahan hotel itu. Ia tidak pernah menduga apabila Ben bisa menginap di hotel yang semewah ini. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah seseorang yang langsung menghajar Mail. Mendengar ada keributan, sontak saja Ben keluar dari kamar mandi. Bahkan di sini,
Ben juga dihajarnya. Dan ternyata pria itu adalah Clyde, yakni mantan bosnya Ben. Adapun alasan Clyde mengamuk, yakni ia tidak suka apabila Ben mendekati Nova. Di sini Clyde memperingati Ben untuk berhenti mendekati Nova karena Nova adalah calon pacarnya Clyde. Kemudian setelah Clyde pergi, Ben mengajak Mail nongkrong di sebuah angkringan untuk berminum-minum, yakni melepas penat karena kejadian yang sebelumnya. Setelah merasa puas minum bersama Mail, kemudian dalam perjalanan pulang, Ben menelpon Nova, yakni membahas kedatangan Clyde. Di sini Ben menuduh Nova yang telah memberitahukan hubungannya kepada Clyde. Sementara Nova yang tak terima, dirinya pun berkata apabila ia tidak pernah berkata apapun pada Clyde soal hubungan ini. Namun di sini Ben sepertinya tidak percaya dengan kejujuran Nova dan masa bodoh. Kemudian sesampainya Ben di tempat parkiran hotel ia tinggal, ternyata di sana sudah ada 2 rentenir yang waktu itu memalak Ben. Di sana mereka berdua tiba-tiba membajak mobil Ben dan membawa Mail ke suatu tempat. Saat itu di dalam perjalanan, Ben terus memberontak dan meminta agar segera dilepaskan. Sementara 2 rentenir ini yang merasa kesal mendengarnya, ia pun langsung menyetrum Ben dan Mail hingga pingsan. Pada saat itu suasana terasa gelap dan terbangun. Tiba-tiba Ben dan Mail mendapati bila mereka berdua sudah terikat di sebuah pohon. Bahkan tempat ini sangat asing bagi mereka berdua. Meskipun mereka berdua sudah berusaha untuk melepaskan ikatannya, namun sayangnya itu tidak berhasil. Hingga beberapa jam kemudian, akhirnya mereka pun berhasil melepaskan tali yang mengikatnya. Setelah beberapa jam kemudian tanpa adanya pertolongan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan membeli makanan untuk mengisi perut. Kemudian setelah itu, Ben menelpon ibu tirinya yang bernama Melody untuk menanyakan keberadaan ayahnya. Namun di sini, Ben justru mendapat kabar yang tidak baik. Saat itu Melody berkata apabila ayahnya Ben saat ini sedang sakit. Dengan kabar ini tentu saja membuat Ben menjadi khawatir dan akhirnya Ben pun memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya dengan cara menumpang ke sebuah truk yang lewat. Kemudian setibanya di rumah, Ben meminta Mail dan ibu tirinya untuk meninggalkan berdua sementara waktu karena hal ini bersifat privasi. Pada saat itu Ben merasa sedih melihat kondisi ayahnya yang sangat memprihatinkan, terutama ketika mendengar bila hidup ayahnya hanya tersisa beberapa bulan lagi. Saat itu dalam hati Ben, dengan kehilangan ibunya saja ia merasa tidak sanggup, apalagi bila harus kehilangan ayahnya juga. Kemudian di hari berikutnya, Ben memutuskan untuk tinggal sementara waktu di kontrakannya Mail, karena mengingat bila di hotel yang ia tinggali sebelumnya sudah tidak aman lagi. Kemudian sesampainya Ben di kontrakannya Mail, betapa terkejutnya Ben ketika saat itu melihat Nova yang sudah menunggunya di depan kontrak. Kemudian di malam harinya, Ben mendapat telepon dari Clyde apabila saat ini Clyde sedang menyandera ayahnya dan juga Melody. Alasan Clyde menyandera ayahnya antara lain Clyde merasa sakit hati karena sejauh ini Ben masih saja tidak mau menjauhi Nova. Dan bukan itu saja, di sini Clyde juga meminta uang tebusan sebanyak $350.000 kepada Ben. Sementara Nova yang juga ikut merasa kesal dengan perbuatan Clyde, ia juga memiliki sebuah rencana untuk membantu Ben melepaskan ayah dan ibu tirinya dari tangan Clyde. Kemudian di sini Ben dan ayahnya Nova diam-diam membuat rencana untuk menyelamatkan ayahnya Ben yang saat ini ada di tangan Clyde. Tidak lama kemudian, Nova dan Mail tiba di rumahnya Ben
Kemudian, dengan sangat hati-hati, Nova bersiap untuk menyergap Glit dan komplotannya. Dan hingga pada akhirnya terjadilah aksi baku tembak. Sementara di tempat lain, saat itu Ben dan ayahnya Nova, mereka berdua sengaja tidak ikut dalam aksi baku tembak karena mereka yakin Glit akan mencari mereka. Dan benar saja, tidak lama kemudian Glit mendatangi mereka berdua dan meminta uang tebusan. Namun untungnya di sini ayahnya Nova dengan cepat mendahului Glit sebelum ia menembak Nova. Kemudian di hari berikutnya, Ben pun memutuskan untuk tidak lagi bergantung dengan celana ajaibnya. Dan tanpa pikir panjang, saat itu juga Ben pun langsung membuang celana ajaib tersebut. Sementara di tempat lain, saat itu rupanya Glit juga harus mengalami nasib yang pernah dialami oleh Ben dan Mail. Ternyata perbuatan Glit pada Ben sebelumnya kini sudah terbayar lunas sesuai dengan apa yang pernah ia lakukan kepada Ben dan Mail.